Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas strategi manajemen investasi khususnya untuk kalian generasi Z. Kami akan mengupas instrumen keuangan yang relevan buat teman-teman dan bagaimana cara memitigasi resiko secara efektif. Mari kita mulai. Generasi Z lahir di era teknologi dan internet. Mereka memiliki akses yang luar biasa ke informasi dan juga peluang investasi. Tetapi bagaimana memanfaatkan peluang ini secara bijak? Manajemen investasi yang baik dan strategi mitigasi risiko adalah kunci keberhasilannya. Nah, pertama-tama teman-teman tuh harus bisa mulai mengenal apa yang dimaksud dengan instrumen keuangan. Nah, bagi teman-teman yang bisa memahami atau scroll di internet, kita banyak sekali berseliweran terkait dengan instrumen keuangan. Yang pertama mungkin yang paling banyak sekali kita pahami adalah saham ya, atau biasa disebut dengan stok. Nah, saham itu adalah investasi yang dilakukan di perusahaan yang go publik. Nah, jadi ini cocok bagi mereka yang ingin pertumbuhan modal jangka panjang ya. Yang kedua, ini mungkin sedikit asing bagi teman-teman ya, yang disebut dengan reksadana. Reksadana itu adalah instrumen investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, biasanya banyak ya para manajer investasi menawarkan untuk mengelola dana kita. Ini disebut juga sebagai pengelola dana ya, fund manager. Nah, ini juga pilihan yang tepat untuk pemula investasi yang ingin melakukan investasi secara diversifikasi. Nah, nanti kita jelasin apa itu diversifikasi. Yang ketiga, yang ketiga adalah obligasi atau surat hutang. Ya, surat hutang ini memberikan penghasilan atau gainnya itu memberikan penghasilan secara tetap. Ini lebih aman, tapi memberikan imbal hasil yang lebih rendah nanti kalau dibandingkan dengan beberapa instrumen keuangan lainnya. Kemudian kita juga mengenal dalam dunia digital sekarang itu apa yang disebut dengan cryptocurrency atau mata uang digital ya, seperti Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Mungkin banyak sekali sekarang ya, Dogecoin dan seterusnya. Mungkin akan selalu timbul produk-produk baru. Namun perlu diingat bahwa investasi di cryptocurrency ini memiliki volatilitas tinggi sehingga dia membuatnya sangat berisiko. Nah, kemudian tadi ada istilah diversifikasi. Nah, diversifikasi ini adalah yang dimaksud adalah istilahnya jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Jadi kalau teman-teman mau menginvestasikan, jangan berinvestasi pada satu instrumen keuangan, ya. Jadi diversifikasi portofolio itu adalah kunci dalam memaksimalkan potensi keuntungan sambil meminimalkan resiko. Jadi kalau dana kita sebarkan ke investasi di beberapa instrumen, otomatis resiko kerugian bisa kita minimalkan. Ingat, resiko itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa kita minimalkan. Nah, teknik-teknik mitigasi resiko selain diversifikasi portofolio ya, tadi teman-teman mendiversifikasikan dananya ke berbagai investasi, ke aset yang berbeda seperti saham, obligasi, kripto. Itu tujuannya adalah mengurangi risiko kerugian secara total. Kemudian ada teknik mitigasi risiko lainnya ya, bagi teman-teman Gen Z bisa juga dengan teknik dollar cost averaging. Teknik ini melibatkan investasi secara bertahap ya, dengan jumlah yang sama pada interval waktu tertentu. Nah, jadi teman-teman tuh bisa berinvestasi itu dijadwalkan. Nah, untuk saham tertentu kita akan berinvestasi pada tanggal sekian tuh sekian ya kan, pada bulan selanjutnya adalah sekian. Itu kita melihat tingkat volatilitas pasarnya.
Kalau kira-kira volatilitas pasarnya, kita bisa mengerem. Ini namanya adalah teknik dollar cost averaging. Yang ketiga adalah teknik mitigasi resiko lainnya adalah hedging. Hedging itu adalah menggunakan instrumen derivatif seperti opsi atau kontrak berjangka. Nah, ini memang butuh pemahaman lebih mendalam ya terkait dengan hedging ya. Karena ini adalah instrumen di dalam instrumen ya. Jadi instrumen kita itu nanti akan kita lindungi. Seperti contohnya yang lebih umum adalah hedging dalam pasar uang ya. Ada opsi beli dan ada opsi jual. Opsi beli dan opsi jual inilah yang kita sebut itu adalah opsi ya, atau kontrak berjangkanya. Sehingga kita bisa melindungi portofolio kita dari fluktuasi pasar yang tidak kita inginkan. Yang keempat adalah rebalancing. Rebalancing ini bagaimana teknik ini mengukur secara berkala atau mengatur ulang komposisi portofolio sesuai dengan tujuan keuangan dan kondisi di pasar ya. Nah, teknik ini jadi kita juga selalu membalance ya, menyeimbangkan tadi di diversifikasi portofolio kita. Maaf ya, menurut saya jadi berlibat. Di diversifikasi portofolio kita ya, apakah sudah balance atau tidak. Yang kelima, nah yang kelima itu adalah kita membatasi investasi di instrumen berisiko tinggi. Jadi teman-teman, walaupun ya high risk high return ya, resiko tinggi pasti returnnya itu besar, jangan sekali-kali kita itu investasi ini menjadi prioritas ya. Jangan sekali-kali menjadi prioritas sehingga semua dana kita itu dimasukkan ke dalam portofolio ini. Batasi alokasi ke investasi yang berisiko tinggi ini, contohnya seperti ke dalam kripto atau saham yang volatile. Prioritaskan instrumen yang lebih stabil jika teman-teman adalah investor pemula. Nah, kemudian yang perlu kita pahami dari kelima teknik ini, kita harus kita sadari bahwa resiko memang tidak bisa kita hindari ya, tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa kita buang dari investasi kita. Tapi dengan strategi yang tepat, kita itu bisa meminimalkan dampak negatifnya. Jadi tadi ingat, kunci dari mitigasi resiko adalah mengendalikan exposure Anda terhadap pasar yang volatile ya, pasar yang selalu bergejolak ya. Jadi ingat, saham-saham atau instrumen keuangan yang sangat bergejolak itu memang mendapatkan return gain yang besar, tapi juga risikonya besar. Kemudian kita juga sebagai Gen Z ya, kita harus memanfaatkan teknologi dalam berinvestasi. Pasti ya, Gen Z itu sangat beruntung karena dia hidup di era digital, lahir saat teknologi sudah dalam bentuk digital ya. Nah, era ini dimana investasi itu bisa kita lakukan dari genggaman tangan kita. Seperti kita membeli lah ya, membeli barang, membeli apa, semuanya sudah dalam genggaman tangan kita. Ada beberapa aplikasi-aplikasi yang membantu kita, memungkinkan kita untuk berinvestasi dengan mudah, bahkan tanpa modal besar ya. Nah, teknologi-teknologi seperti AI, algoritma investasi juga bisa membantu dalam menentukan strategi investasi. Nah, ini otomatis strategi ini adalah membantu kita mengambil keputusan lebih cerdas. Nah, selain itu teman-teman juga bisa membantu menggunakan teknologi untuk membantu kita merencanakan portofolio berdasarkan preferensi risiko kita. Kita bisa memanfaatkan big data ya kan, kemudian juga memanfaatkan analisis pasar real time itu yang sudah ada dalam genggaman teknologi kita untuk mengambil keputusan investasi. Kemudian kapan saatnya berinvestasi? Nah, ini sebagai generasi muda, Gen Z memiliki keunggulan utama masalah di waktu. Baru lahir, dalam artian sudah mulai melek keuangan, ya kan? Maka
harus mulai belajar bagaimana berinvestasi untuk jangka panjang. Nah, ini memungkinkan investasi jangka panjang, memungkinkan kita mendapatkan keuntungan dari compounding atau ya returnnya itu berulang, ya return yang berulang, dimana laba yang kita peroleh dari investasi itu juga akan menghasilkan laba lagi gitu ya, laba lagi. Nah, dengan memulai investasi sejak dini, kita bisa mencapai kebebasan finansial di masa depan. Penting untuk memiliki strategi yang jelas dan tetap berkomitmen pada tujuan investasi jangka panjang. Jadi teman-teman jangan terpengaruh oleh fluktuasi jangka pendek. Biasanya kita gampang terpengaruh nih. Oh, investasi di sini ini lagi untung, sedangkan investasi yang sudah kita bangun itu kita lepas. Ya, kita lepas, kita pindah. Nah, ini adalah strategi yang terbukti menghasilkan keuntungan lebih besar dalam rentang waktu yang panjang. Oke, kesimpulannya ya, dari bahasan tadi yang kita sudah bahas poin-poin utamanya, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Nah, teman-teman bisa berinvestasi bukan hanya tentang memilih instrumen yang paling menguntungkan, tapi juga bagaimana kita mengelola resiko dan juga memanfaatkan teknologi untuk mendukung keputusan-keputusan investasi yang lebih baik ya. Jadi dengan strategi yang tepat, memulai investasi sejak dini, ini kita harapkan akan membawa hasil atau dampak yang besar di masa depan kita, dan kita bisa lebih ke arah bebas finansial. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Apakah teman-teman sudah memulai investasi? Atau apa strategi yang paling cocok untuk teman-teman? Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.